सर काटूं दंगले। मुश्ताक भाई, जापान के जो गैंगस्टर है ना, उंगली काट लेते, आप चुन लो उंगली, ये ले लीजिए आप। मुश्ताक भाई, ये क्या कर रहे हो मुश्ताक भाई? अरे तुम्हारे बेगम पारा मीरजादा, ये वही बुतों का निजाम। अरे लूट लिया जा भाई। बोलूं मैं तो कलेजा फूंके। किस्मों के शायर सुखनवर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं कि इस साल के स्वयंवर में बेगम पारा को उनके नवाब। Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Mimin doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Pada video kali ini kita akan membahas alur film berjudul Dead is Kia yang rilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan dua orang pencuri yang mencintai janda orang kaya dan asisten sang janda. Janda tersebut kemudian mengadakan perlombaan dan mencari pemenang untuk nantinya dijadikan suami. Mimin jamin bahwa film ini seru dan unik. Sebelum dimulai jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Di awal film diperlihatkan Baban yang akan dieksekusi oleh bosnya bernama Mustakbay. Hal tersebut terjadi karena Baban gagal dalam menjalankan misi dengan baik ketika merampok toko perhiasan. Sehingga temannya Kalu tertangkap dan diinterogasi oleh pihak kepolisian. Baban lalu memohon ke bosnya agar tidak dieksekusi. Scene lalu berpindah memperlihatkan peristiwa sebelum Baban ditahan. Terlihat Baban dan Kalu, mereka sedang memilih baju dengan harga yang mahal untuk dibeli. Setelah itu, mereka kemudian mendatangi toko perhiasan dengan maksud untuk merampok toko tersebut. Baban berpura-pura sebagai sultan yang mempunyai banyak uang, sehingga ia pun ditawari perhiasan yang tak dipajang di toko tersebut. Harganya pun sangat fantastis. Setelah itu, Baban berpura-pura untuk ke toilet, sementara Halu sedang berpura-pura melihat-lihat perhiasan tersebut. Baban lalu melancarkan aksinya, sampai akhirnya ia pun dipergoki oleh seseorang, yang kemudian berhasil mematikan lampu tersebut. Mereka berdua lalu lari sambil membawa perhiasan yang telah dirampok. Polisi terus mengejarnya dan memberikan tembakan peringatan. फुर्सत से लार टपका लेना, चलो हाथ दो, निकलना यहाँ से। Sampai akhirnya Kalu dikejar oleh seorang polisi dan terkena tembakan. Scene kembali berpindah ke Mustakbay yang akan mengeksekusi Baban. Di sana Baban diberi pilihan apakah alat vitalnya atau kepalanya yang akan ditembak terlebih dahulu. Baban pun memohon untuk tidak dieksekusi. ये मुश्ताक भाई, गिल्ली छोड़ दो मुश्ताक भाई। दंगले। मुश्ताक भाई तो दोनों तरफ से टेल है, ये चीटिंग है मुश्ताक भाई। Sampai akhirnya diputuskan bahwa alat vital Baban akan ditembak. Tapi Baban berhasil merebut senjata dari pengawal Mustakbay. Baban mengancam untuk segera memberikan kunci mobil atau ia akan bunuh diri dan Mustakbay akan menjadi tersangka. Mustakbay pun lalu memberikan kunci mobil dan Baban kabur pergi menggunakan mobil Mustakbay. Baban lalu melihat sebuah acara televisi yang sedang mewawancarai Halu. Di sana, ia mengganti namanya menjadi Nawab. Di kota Majidabad akan diadakan festival tahunan untuk para penyair yang diselenggarakan oleh Begum. Begum merupakan seorang wanita kaya raya yang sudah 3 tahun menjanda. Pada saat acara berlangsung, Halu pun menghadiri acara tersebut. Keluarga Begum sengaja mengumpulkan para penyair untuk nantinya dipilih dan dijodohkan. जी मैंने कहा तवज्जो चाहूंगी ख़वातीनो हज़रात। रश के माह बेगम पारा इस महफिल से रूबरू होने को है। बेगम कागजी है, कोई ज़्यादा देर देख ले तो नज़र लग जाती है। Begum lalu memperkenalkan dirinya ke para tamu undangan. Di sana, ia pun sempat menghampiri Halu. Halu pun terpesona dan memperkenalkan dirinya sebagai Nawab. Begum lalu menyeleksi penyair yang terbaik. Di sana, Janbay lalu membacakan sebuah puisi dengan cukup bagus dan indah. Tetapi, ia tidak tahu pembukaan puisinya seperti apa. Ia hanya membacakan bait tengahnya saja. Sementara Halu dapat melanjutkan puisi tersebut dengan membuat semua orang terpukau.
Italfi yang memberikan puisi tersebut ke Janbai lalu diinterogasi karena memberikan puisi yang tak lengkap. Janbai pun memintanya untuk segera membuatkan 20 puisi terbaik dalam satu malam. Italfi sempat menolak karena hal tersebut sangat mustahil. Namun dengan terpaksa, ia pun mau. Sementara Halu bersiap-siap untuk acara besok. Acara yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak orang kemudian digelar. Para penyair satu persatu kemudian membacakan puisinya di hadapan Begum. बेगम पारा मीरजादा मीरजादा माजिदाबाद की अदब नवाजी की नजर करता हूं अपना मतला निगाहे नाज से देखा आईना फिर उसने नए अंदाज से देखा ये वही बुतों का निजाम कलम किसी का गुलाम है Hingga tiba saatnya Halu membaca puisi. Halu kemudian membacakan puisi tersebut dengan nada khas India dan membuat terpukau para penonton, termasuk Begum. बोलूं मैं तो कलेजा फूंक सुलग न जावे अगर बोलूं मैं तो कलेजा फूंके तो फिर यूं के रोग लाए इश्क है ना मुराद है. Mereka kemudian memberikan apresiasi atas penampilan Halu. Namun Halu panik ketika ia melihat Baban berada di kerumunan penonton. Selesai acara, Baban kemudian mengejar Halu. Baban marah karena Halu tak menyelamatkannya ketika diancam oleh Mustakbay. Baban pun menanyakan kalung yang mereka rampok. Namun, Halu mengatakan bahwa perhiasannya jatuh ke selokan ketika pergi melarikan diri. Halu pun memintanya untuk tenang dan ia akan diberi satu wanita olehnya. Halu lalu mendekati Begum. Di sana Halu terlihat mimisan yang kemudian disuruh Begum untuk masuk ke dalam rumahnya. Baban mencoba mendekati Halu. Di sana Halu memperkenalkan Baban sebagai pelayannya. Setelah selesai mengobati Halu, Begum kemudian menyuruhnya untuk memperlihatkan garis lengannya. Begum lalu menjelaskan arti dan garis lengannya bahwa ia sudah terluka dalam cinta. Halu lalu memintanya lagi untuk menjelaskan hal lain yang akan dialami olehnya. Begum pun mengatakan bahwa ia akan ada dalam fase terbaik dalam hidupnya. Setelah itu, Halu meminta agar mereka difotokan sebagai kenang-kenangan. Pada malam hari, saat Halu dan Baban berada di dalam mobil, mereka dengan sengaja ditabrak oleh Janbai dan pasukannya. Janbai tak terima karena Halu memenangkan hati Begum. Janbai pun memberikan sebuah tiket dan menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan kota tersebut. Tetapi Halu merobek tiket tersebut. Janbai kemudian menodongkan pistol dan siap untuk mengokangnya. Namun Baban dan Halu dapat merampas dan mengancam balik Janbai. Mereka terus bertahan selama satu malam. लौंडों से कह कि बंदूकें फेंक दे. तुम फेंको पहले. ना पहले तुम फेंको. Sampai salah satu dari pasukan mereka pun tidak kuat dan pergi. Halu dan Baban pun pergi begitu saja tanpa jadi ditembak mati. Terlihat muninya sedang mendatangi penculik bernama Kois. Di sana ia menginginkan Begum diculik pada saat acara berlangsung. Kois pun langsung meminta uang mukanya. Namun muninya beralasan bahwa bank hari ini tutup sehingga ia akan membayarnya lusa. Ia pun langsung memberikan foto Begum. Ketika Begum sedang duduk manis, Halu mendekatinya dan mencoba memberikan kalung hasil curiannya yang ternyata masih ia simpan. Namun Begum tak bisa menerimanya karena terlalu mahal. Halu lalu memintanya untuk menari sebagai imbalan. Namun Begum menolak. Di pagi hari lanjutan acara pun digelar, yaitu lomba menembak. Pertama, Janbai berhasil menembak dengan baik. Begitupun dengan Begum yang berhasil karena dibantu oleh Baban. Baban lalu mencoba merayu dan mendekati muninya. Namun ia dihiraukan.
Baban pun mencoba untuk mengajaknya makan bersama nanti malam. Pada saat Halu melesatkan tembakan kedua, tembakan tersebut melesat dan ia pun kalah. Jankan pun merayakan kemenangannya. Jankan lantas mendekati Begum dan mengatakan bahwa ia sudah berjuang selama 2 tahun untuk mendapatkan hatinya. Itu semua karena cinta, bukan karena uang atau properti. Begum menjawab yang ia cari hanyalah kebebasan untuk hidup. Begum lalu stres karena teringat kembali kenangan bersama mantan suaminya yang telah lama meninggal. Ia pun membuka foto lama dan mencoret dirinya. Halu tanpa izin Begum kemudian membersihkan foto-foto lamanya. Halu pun mengatakan bahwa Begum bisa kembali menari seperti dahulu ketika difoto. Begum tak terima dan mengusir Halu. Begum kemudian merasa teringat masa lalunya dan kini ia pun mulai menari kembali. Baban lantas marah ke Halu karena ia berbohong kalung tersebut jatuh ke selokan, yang nyatanya kalung tersebut masih ada. Walaupun mereka jaraknya dekat, tetapi mereka menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Tak apa motivasinya. Selepas itu, pada malam hari, Halu dan Baban sempat adu mulut, dan kemudian bisa bercengkrama kembali. Janbai lalu datang berpenampilan seperti Halu, agar dapat memikat hati Begum. Janbai pun meminta saran dari Italfi agar ia bisa benar-benar seperti Halu. Italfi mengatakan bahwa itu mustahil terjadi karena DNA itu bawaan dari lahir dan tak bisa diubah. Janbai lalu menawarkan uang yang banyak. Hingga akhirnya Italfi pun memberikan saran bahwa ia harus pergi ke Italia jika mau melakukannya. Saat Baban sedang mencoba untuk mencuri kalung, tiba-tiba ia bertemu dengan Muninya. Mereka pun kemudian berduaan bersama. Baban dan Muninya kemudian saling jatuh cinta satu sama lain. Baban pun makin cinta ke Muninya, walaupun Muninya diragukan kecintaannya terhadap Baban. Kidnapping करेगा? Baban yang hatinya sedang gembira kemudian mendatangi Halu. Ia memberitahu ketika ia pergi mencuri kalung, ternyata ia malah menemukan berlian. Halu pun mengancam Baban jika sesuatu terjadi terhadap Begum, maka ia akan babak belur. Halu lalu mendatangi Begum dan merayunya. Begum pun nampak luluh oleh Halu. हम नवाब हैं ही नहीं, हमने झूठ बोला था आपसे। ना शायर हैं, ना सूफी हैं, ना नवाब हैं, हम महज चोर हैं। हमारे बीते हुए कल में सेन लगा दिया आपने। इफ्तिखार। Sementara Baban semakin mesra bersama Muninya. Malam hari penentuan pun tiba. Begum akan memilih siapa calon suaminya nanti. Begum pun tampil ke depan, ke hadapan publik yang siap menyambutnya. Ia lalu berpidato dan mengumumkan yang akan menjadi calon suaminya, जिसके साथ हम अपनी बाकी हयात बांटना चाहते हैं, हुजूर जान मोहम्मद खान साहब। Halu pun merasa sedih dan terheran atas keputusan yang dibuat oleh Begum. Halu yang tak terima dengan keputusan Begum kemudian mencari pistol. Ia pun mengambil pistol milik Baban.
sementara Baban terjatuh pingsan karena menghirup racun. Muninya kemudian menghubungi Baban karena ia seharusnya menculik Begum ketika di kamar. Pada saat Halu akan bunuh diri di hadapan Begum, tiba-tiba Baban menyandera dan berusaha membawa pergi Begum. भाईजान आप जाइए आप देखिए गुस्से में आप कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करें। Dari belakang, Halu terus mengejarnya menggunakan motor. Hingga akhirnya Halu pun berhasil menghentikan mobil tersebut. Di sana, ia langsung menghajar Baban karena menganggap sebagai pengkhianat. Ia pun ingin tahu siapa yang menyuruh menculiknya. Kemudian Begum melesatkan tembakan dan ia mengaku bahwa dirinya menyuruh Baban untuk menculik dirinya sendiri. Di sisi lain, Janbai marah-marah karena ia dimintai tebusan dengan uang yang cukup banyak jika ingin Begum selamat dan bebas. Setelah itu, polisi datang untuk membantu menyelesaikan kasusnya. Kini, Halu menjadi sandera. Baban mengatakan bahwa festival, perlombaan, dan mencari suami yang diadakan Begum itu semua adalah palsu. Mereka menginginkan uang dan Halu tak memilikinya. Muninya dan Begum ternyata partner dari aksi penculikan tersebut. Rencana mereka adalah mencari suami yang kaya, lalu menculik Begum, setelah itu meminta tebusan. Janbai lalu muncul diwawancarai oleh televisi nasional yang mengatakan siap memenuhi semua kebutuhan penculik, tapi dengan syarat tidak menyakiti calon pengantinnya, yaitu Begum. Baban lalu menyuruh Muninya untuk segera memanggil Janbai. Baban meminta sejumlah tebusan, uang yang cukup banyak. Muninya pun berpura-pura sedih. Pada malam hari, Baban mengajak Muninya melakukan hubungan badan. Namun, Muninya menolak. Baban pun marah, kemudian meminta uang bayaran atas rencana penculikan yang ia lakukan. Baban kemudian menamparnya beberapa kali. Kemudian, Begum datang dan memukulnya. Sementara itu, Halu tertawa melihatnya. Italfi yang belum mendapatkan bayaran dari Janbai kemudian marah-marah. Janbai pun langsung mendatanginya dan menembaknya. Terlihat Kois penculik yang pernah dimintai bantuan oleh Muninya. Ia baru saja kabur dari pengadilan yang dibantu oleh polisi. Kois pun menemui Janbai dan bermaksud untuk membantunya. पैसा वापस बैंक में डाल दीजिए। बेगम साहिबा इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। देखिए, इट्स आवर ड्यूटी। I can arrest you for misbehaving with a police officer on duty. Scene lalu berpindah ke Begum yang berkata bahwa waktu tinggal beberapa jam lagi. Setelah itu, Halu akan bebas dan mendapatkan uang bagiannya. Begum pun mengatakan ia bisa menjadi temannya, tetapi tidak untuk menjadi kekasihnya. Begum lalu menjelaskan masa lalunya. Ketika ia mempunyai suami, ia adalah orang kaya. Tetapi setelah kematian suaminya, seluruh properti digadaikan di bank. Pada saat asyik bercerita, Baban berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan langsung menyandera Begum. Muninya kemudian melihat Kois dan Janbai beserta pasukannya yang mendatangi tempat tersebut. Munia? कहाँ लाना है पैसा? रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बुक स्टॉल पे आ जा। खड़ी रहो वहीं, हिलना मत। Muninya pun lalu mengabarkan apa yang ia lihat. Janbai kemudian membawa koper ke area kereta api. Ia lalu membawa masuk koper tersebut ke dalam kereta api dan mengabari ke anak buahnya. Anak buahnya kemudian terus mengawasi Janbai untuk memastikan bosnya aman. Hingga akhirnya Janbai pun turun dari kereta dan memberikan koper tersebut ke Baban. Namun saat dibuka, ternyata bukan uang. Halu dan Baban pun disiksa dan ditangkap oleh pasukan Janbai. Begum lalu jujur ke Janbai bahwa ini murni kesalahannya. रुक जाओ बे, रुको। बेगम साहिबा कह रही हैं कि आप दोनों को छोड़ दिया है। बहुत मासूम हैं आप।
बाकी तो सारी कायनात मासूम है इन दोनों की तरह। मालगाड़ी आ रही है आपकी वाली। प्लान तो ये था कि तुम दोनों को उसके सामने फेंक। Muninya kemudian berbalik menodongkan senjata ke arah Janbai. Pada saat situasi tegang tersebut, tiba-tiba kereta api melaju dengan cepat. Tapi kereta tersebut kembali mundur. Di dalam kereta api kemudian muncul Italvi bersama para polisi mengokang senjata dan langsung menghajar mereka. Hingga akhirnya mereka berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Namun Begum dan Muninya berhasil melarikan diri. Sampai akhirnya mereka berdua pun bebas karena mereka ditebus. Mereka sempat senang karena telah bebas. अबे तेरी लुगाई ने की है, चल फूट यहाँ से। खालू मैं कह रहा था जल्दी शादी करवा दो। ये हनीमून के लिए होनी लुलू जाएगी। Namun ternyata yang menebus mereka adalah Mustakbay. Mereka pun bersiap kembali untuk dieksekusi mati. Film pun berakhir.